Sebuah negeri Zamrud Khatulistiwa dianugerahi keindahan alam yang tiada tara, negeri yang disebut Indonesia. Negara yang memiliki kepulauan yang memukau dari pantai pasir putih yang memutih hingga gunung-gunung menjulang tinggi sampai langit berwarna orange, hingga budaya yang kaya dan beragam. Semua menyatu dalam harmoni keindahan alam dan manusia. Tapi keindahan itu tak akan berarti tanpa konektivitas. Dari hamparan pasir putih yang memukau, sawah-sawah menghijau hingga pulau-pulau gunung yang menjulang tinggi, setiap jengkal tanah menyimpan pesona yang memikat hati. Lebih dari 17.000 pulau terhampar luas, menyatukan keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi yang memperkaya identitas bangsa. Transportasi menjadi kunci pemersatu bangsa melalui jalur darat, laut, udara, serta digital yang menghubungkan antar pulau, desa ke kota, muka pendidikan, pariwisata, hingga menaikkan ekonomi masyarakat yang berada di dalamnya. Namun, keindahan ini tak akan berarti tanpa konektivitas. Disinilah transportasi memegang peran vital. Jaringan udara, laut, darat, hingga transportasi modern berbasis digital menjadi jembatan penghubung antar wilayah di manusia yang terpisah. Transportasi bukan hanya alat gerak, tapi juga denyut nadi pembangunan dan kemajuan. Melalui inovasi dan kolaborasi, Indonesia terus bergerak maju, menghubungkan keindahan alam dengan semangat kemanusiaan, menjadikan mobilitas sebagai kunci menuju bangsa masa depan yang lebih cerah. Ini adalah kisah tentang generasi muda ASN, generasi Z. Iya, generasi yang tidak hanya bekerja, tapi menghadirkan sebuah perusahaan. Awalnya generasi yang mungkin diremehkan, karena sebelumnya ketika ia hadir sudah majunya teknologi. Tetapi ketika hadir, ia tetap dibebankan sebuah amanat negara yang cukup berat untuk mencapai sebuah negara yang maju dan mandiri. Demi sebuah tugas, ia rela meninggalkan rumah yang hangat, tetapi memberikan harapan untuk menghadirkan bendera bagi negara ini. Ketika hadir, ia tidak lupa untuk berdiskusi dengan senior apa rencana kerja yang akan ia laksanakan ke depannya, dan saling berbagi informasi, sharing pendapat, serta berkoordinasi antara satu dengan yang lain, bahwa ia melakukan hal-hal yang sesuai rencana, tidak menyalahi aturan, serta ia memberikan contoh bahwa seperti berdisiplin. Disiplin mulai dari ia absen tepat waktu sesuai dengan yang ditentukan, tanpa menyalahi aturan. Tidak lupa, generasi ini juga dituntut untuk melek teknologi seperti yang sudah dikatakan, bahwa teknologi pada era ini, pada teknologi modern, semua serba digitalisasi, yang mana sebelumnya hanya konvensional. Tak lupa ia juga mengecek kerjaannya bahwa sudah sesuai semua antara satu dengan yang lain. Dan apabila ada kesalahan, ia membenarkan. Dari core akhlak value ASN yaitu pelayanan, memberikan pelayanan yang sebaik mungkin, mencatat dalam logbook pelayanan, dalam pengawasan kapal, manuver kapal, dan navigasi kapal. Tidak membeda-bedakan apa kapal itu, siapa bendera yang membawanya, dan apa muatannya. Sesuai dengan aturan, semuanya dilayani dengan baik
tanpa membeda-bedakan. ASN juga dituntut untuk ramah antara satu dengan yang lain, di mana tidak membeda-bedakan dalam bertegur sapa, bahkan dalam seorang satpam pun. ASN juga mengecek hasil kerjaannya. Ia dituntut bahwa setiap selesai bekerja, dia harus mengecek apakah sudah semua atau ada yang terlewat. Apabila yang terlewat, ia catat, ia lakukan pada esok hari. Setelah ia catat, dia memastikan kembali bahwa poin-poin yang terlewat sudah sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Meng-cross-check kembali, memastikan benar, tidak cukup hanya sekali, bahkan bisa berulang-ulang kali, di mana semua harus terlayani dengan baik. Melayani tidak harus melihat bahwa siapa beliau, apakah pekerjaan beliau, dan apakah pangkat. Semua dilayani dengan seksama dan menunjukkan keramahan bahwa ASN memiliki integritas yang bagus, seperti dalam pembuatan logbook kali ini. ASN juga dituntut untuk dinamis, bahwa ia harus memiliki integritas yang bagus dalam pelayanan. Tidak peduli bagaimana kondisinya, ia harus tetap profesional. Tidak lupa, ketika ada sebuah temuan atau pekerjaan, melaporkan kepada atasan maupun senior yang sudah berintegritas atau sudah memiliki sebuah pengalaman yang cukup lama. Melaporkan keadaan dan saling berintegritas, berkolaborasi untuk menentukan sebuah tujuan yang baik, di mana untuk mencapai goal atau sebuah harapan. ASN juga dituntut untuk mengingat Tuhan, mengawali pekerjaan dengan doa, dan dilanjutkan bekerja secara maksimal, berintegritas, bermoral, dan memiliki pelayanan yang baik meskipun hanya dalam dokumentasi atau beradministrasi. Setelah semua dilakukan dengan baik, dengan lancar, tidak lupa ia berucap syukur kepada Tuhan bahwa yang ia laksanakan pada pagi hari ini sampai sore hari dilakukan tanpa hambatan, dan yang paling penting adalah keselamatan. Ia pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan tanpa melanggar waktu yang ditentukan. ASN juga dituntut untuk berkembang, di mana ia menciptakan inovasi baru dan melek teknologi seperti genset yang sudah diciptakan, bahwa ia hadir sudah dalam dunia teknologi yang berkembang dan terus berkembang mengikuti zaman tanpa memperdulikan bahwa tuntutan akan semakin bertambah. Dalam bekerja juga seperti itu, bahwa semua tercatat rapi dan bisa dikatakan bahwa ia tetap harus menuntut pekerjaannya. Koordinasi dengan teman sejawat senior bahwa apa saja yang telah dilakukan harus tetap dilakukan, meskipun kadang ada kalanya dengan stakeholder lain atau bahkan pangkat yang di bawah kita. Saling berkoordinasi dengan baik, melayani dengan baik dan secara profesional. Apabila ada pengajuan dana, pengajuan administrasi dan sebagainya, harus dicek terlebih dahulu, yakinkan bahwa semua dilakukan dengan baik, dilakukan dengan profesional untuk meminimalisir kesalahan dan dilakukan secara prosedur. Dan ASN harus memiliki integritas yang baik, bahwa semua pelayanan dilaksanakan dengan penjiwaan pelayanan profesional, tidak perlu suap menyuap karena itu bukan majalah ASN. Ketika berdiskusi,
mungkin memiliki pandangan dan ilmu yang saling tinggi, dan tidak lupa kadang saling otot. Tapi itulah ketika saling bertemu, menyesuaikan ego, akal. ASN juga sering berdiskusi bahwa apa yang ia miliki juga di-sharing demi kemajuan sebuah instansi mencapai tujuan goal dan sempurna. Dalam penataan administrasi, ASN juga dituntut untuk segera dan pengarsipan yang rapi. Tidak peduli sebanyak apa, yang penting semua terjalankan dan lancar, bahwa semua dilaksanakan dengan baik. ASN juga dituntut untuk melaksanakan pelayanan dari sisi dokumentasi, administrasi, operasional, atau apapun, dan tidak menyalahi aturan sesuai dengan SOP. Sogok menyogok bukanlah sebuah budaya, tetapi itu adalah perilaku tercela yang mana tidak perlu dilakukan. Semua dilakukan dengan baik, tepat waktu, tepat tanggap, dan profesional. Karena pelayanan yang baik menghadirkan sebuah sistem yang baik. ASN juga dituntut untuk diskusi antara satu dengan yang lain, menyaring dan bersharing tentang keilmuan untuk meningkatkan bahwa ASN tersebut adalah orang yang berkualitas dalam pelayanan. Tidak peduli bagaimana, ASN harus mengikuti zaman, harus fleksibel untuk menuntut ilmu. ASN juga dituntut untuk menegur apabila ada kesalahan, seperti merokok yang tidak tepat pada waktunya atau tidak tepat pada tempatnya, karena bisa membahayakan sebuah jalannya operasional di sebuah instansi. ASN juga harus peka, care, peduli antar sesama, seperti hal-hal kecil yang akan berdampak besar pada Indonesia. Contoh kecil, ketika ada uang jatuh dan bukan miliknya, segera diperingatkan kepada pemiliknya bahwa uang Anda jatuh dan dikembalikan sesuai dengan kepemilikannya. ASN juga bisa dan harus dituntut menjadi penengah apabila ada orang-orang yang bertengkar karena ego masing-masing. Memperingatkan bahwa itu teman, mungkin kesalahpahaman saja. Pertemanan lebih baik, dan kebersatuan akan memunculkan sebuah keberagaman, kekuatan yang nyata bagi Indonesia. ASN juga dituntut untuk saling berbagi informasi dan sebuah pekerjaan untuk menyatukan bahwa semua harus terlibat. ASN juga mencerminkan bahwa ketika kita membelikan atau transaksi uang kepada orang lain dan uang itu memiliki kelebihan karena kesalahan dari kasir, dikembalikan. Wujud penting bahwa kita berdampak positif untuk Indonesia. Dan apabila ada teman yang berkeluh kesah tentang sebuah pekerjaan atau beban pada dirinya, kita tidak perlu untuk menjadi hakim. Cukup menjadi pendengar yang baik bagi teman kita yang memiliki masalah. Saling care menunjukkan bahwa semua itu adalah anugerah. Dan yang paling penting ialah ASN dituntut untuk selalu ingat kepada Tuhan. Semua jalan akan Tuhan. Semua direncanakan oleh Tuhan, dan kita sebagai wayang cukup melaksanakan perintah Tuhan dan mengingat Tuhan bahwa semua anugerah yang telah diberikan kepada kita adalah sebuah hasil nyata.
hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia